Minjat belajar bukan lagi tentang proses interaksi langsung antara siswa dan guru, antara mahasiswa dan dosen, melainkan bergeser menjadi proses tunggal mencari tahu dari segala sumber. Peserta didiknya teridentifikasi sebagai user otodidak yang memiliki ketergantungan akut terhadap internet, dan dengan itulah mereka menjalani aktivitas belajar harian, diskusi-diskusi yang bersifat tatap mata, tidak lagi ideal. Istilahnya, kalau bisa online, kenapa harus offline? Ketika wabah COVID-19 masuk ke Indonesia, pola pembelajaran mengalami perubahan drastis dari sistem offline atau tatap muka jadi dominan online. Ini adalah dampak perubahan. Perubahan ini membuat shock siswa, mahasiswa, orang tua, termasuk guru, dosen, dan institusi pendidikan lainnya dan institusi pendidikannya. Faktor kesulitan mempelajari teknologi baru merupakan kesulitan utama para tenaga pendidik yang selama ini tidak akrab dengan teknologi digital. Disadari atau tidak, disrupsi pendidikan di Indonesia sebenarnya sudah terjadi sebelum terjadi wabahnya COVID-19. Perubahan tersebut belum terjadi secara menyeluruh, tetapi peralihan sistem belajar tatap muka mulai memasuki era baru, istilahnya pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sebagaimana ditampakkan oleh anak-anak muda yang berinovasi membuat PJJ, ruang guru yang diminati oleh para pelajar karena inovasinya menghadirkan pengajar dengan kemampuan profesional yang mampu memaparkan materi pelajaran meskipun melalui online dan berbayar mahal. Fenomena ruang guru ini membabat paradigma lama tentang pola belajar tatap muka offline, sekaligus menggugat kualitas tenaga pengajar di sekolah selama ini. Karena disrupsi pendidikan ini, institusi pendidikan dipaksa untuk mengubah paradigma positivistik yang selama ini lebih apresiatif terhadap suatu quo daripada perubahan. Disrupsi pendidikan tidak secara keseluruhan membawa dampak positif. Beberapa dampak negatifnya antara lain adalah mengurangi hubungan humanis antara pengajar dengan murid, sebab peran guru dan dosen banyak tergantikan oleh teknologi. Esensi pendidikan untuk membentuk umat yang mulia dengan penanaman nilai agama yang selama ini berlangsung terancam terdegradasi. Egosentris, skeptis, dan multitasking menjadi cara pandang individual dalam menyikapi peristiwa-peristiwa di lingkungannya. Kepekaan terhadap lingkungan jadi jauh berkurang atau terbatas. Pendidikan secara umum akhirnya mengalami pergeseran karena disrupsi pembelajaran. Bagaimana dampaknya terhadap mental, adab, dan kualitas pendidikan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi pasti disrupsi pendidikan di Indonesia tak terhindarkan. Ketua Eksekutif Forum Ekonomi Dunia, Klaus Schwab, memberi gambaran lebih konkret. Perubahan yang muncul pada revolusi industri 4.0 ditandai dengan perkembangan. Yang pertama, kecerdasan buatan. Kedua, penerapan teknologi nano di berbagai bidang. Dan tiga, rekayasa genetis. Ketika tiga teknologi itu berhasil diaplikasikan, diyakini jutaan orang akan kehilangan pekerjaan. Adapun ilmu pengetahuan yang diperoleh di perguruan tinggi tidak lagi berguna karena kehilangan relevansinya. Perkembangan sains mengubah dunia dengan laju perubahan yang begitu kencang. Idealnya perguruan tinggi ada di dalam arus perubahan itu, menjadi pengendali arah dan kecepatan perubahan. Dengan modal sosial dan budaya yang dimilikinya, perguruan tinggi itu sesungguhnya dapat memberi adab-adab kapan perubahan itu harus dipercepat, dihentikan, atau dialihkan arahnya. Sayangnya, paradigma positivistik yang dianut perguruan tinggi di Indonesia lebih apresiatif terhadap status quo daripada perubahan. Positivisme mengasumsikan segala sesuatu bersifat pasti dan cenderung tetap. Bahkan dalam membaca perubahan, positivisme cenderung membaca perubahan sebagai proses yang terprediksikan, sedangkan terpengaruh oleh percepatan sebagai kekhasan era disrupsi. Pembelajaran di kampus yang lambat dalam penanaman ilmu dan nilai akan dirasakan membosankan bagi mahasiswa. Mereka butuh banyak ilmu. Bagaimana cepatnya terpaan arus informasi yang mereka terima dari media digital. Tetapi mereka lebih gandrung kepada ilmu praktis yang banyak menghadirkan kunci-kunci penyelesaian masalah. Disinilah terbentuknya ilmu agama memiliki peran tinggi jika kampus mampu menjelaskan bahwa kunci-kunci penyelesaian secara lengkap ada dalam agama Islam. Mereka siap menghadapi perubahan
Bahkan mereka siap meninggalkan pengajar dan dosen-dosen yang lambat, sedangkan perguruan tinggi masih percaya dapat membaca variabel-variabel yang tampak dan terukur dari setiap perubahan karena asumsi bahwa perubahan itu tidak mudah. Sudah berbeda pandang dengan realitas, bukan? Karena sejatinya perubahan di era disrupsi akan berlangsung cepat dan super kompleks. Paradigma demikian membuat perguruan tinggi tampak terkungkung oleh pagar yang dibuatnya sendiri, terpisah dari dunia luar. Era disrupsi tidak bisa dihindari, menuntut dunia pendidikan dan kampus harus segera berevolusi dan dengan inovasi baru, tak terkecuali dunia pendidikan Islam dan perguruan tinggi Islam. Inovasi yang diperlukan meliputi: yang pertama, cara penyampaian materi oleh pendidik dan dosen; kedua, mengintegrasikan ilmu pengetahuan; yang ketiga, inovasi proses pembelajaran utamanya dalam proses transfer of knowledge; yang keempat, mengawal ketat upaya pengubah mindset dari pendidikan berbasis proses menjadi pendidikan berbasis target. Maka dari itu diperlukan strategi khusus. Pertama, berevolusi dengan inovasi dalam proses mengajar dan menyampaikan materi. Kisah Nabi Daud misalnya. Tidak cukup diceritakan bahwa Nabi Daud adalah pandai besi, pengajar yang profesional akan mampu menyampaikan bahwa ilmu dari Allah yang diterima Nabi Daud alaihissalam adalah ilmu metalurgi. Yang kedua, kampus ditantang kemampuannya untuk mengembangkan lingkungan religiusitas yang mencerahkan para intelektual dan para mahasiswanya. Tiga, kampus harus berada di depan dan mulai dengan usaha yang sistematis mengintegrasikan ilmu dengan Islam dalam seluruh mata kuliahnya. Inilah yang perlu disepakati tanpa banyak teori untuk dikerjakan bersama. Bab 3. Prakarsa integrasi ilmu dan Islam. Jokro Aminoto, prakarsa awal Islamisasi ekonomi. Bila kita simak secara seksama, Islamisasi itu pengetahuan di bumi pertiwi ternyata sudah didengungkan lantang oleh Haji Umar Said Jokro Aminoto. Pada November 1924, cendekiawan Muslim kelahiran Ponorogo ini melontarkan gagasan mengenai sosialisme cara Islam. Boleh jadi inilah gagasan orisinil Islamisasi paling awal di Indonesia, sebuah warisan tak ternilai bagi masyarakat intelektual Muslim Indonesia, bahkan dunia Muslim secara umum. Di balik pengetahuan umum tentang Jokro Aminoto yang umumnya dikenal sebagai politikus dan pejuang kemerdekaan Indonesia, ia adalah ilmuwan otodidak. Namun pemikirannya banyak memengaruhi para tokoh kemerdekaan seperti Semaun yang sosialis, Soekarno yang nasionalis, dan Kartosuwiryo yang agamis, serta banyak tokoh ormas Islam lainnya. Islamisasi ekonomi. Di bidang ekonomi, Jokro Aminoto menyerukan islamisasi ekonomi yang merupakan hasil pemikirannya. Hal ini terungkap dalam buku fenomenalnya Islam dan Sosialisme yang terbit tahun 1925. Jika memperhatikan waktu terbitnya buku ini, jelas sekali apa yang dilakukan Jokro Aminoto mendahului Al-Faruqi dan Al-Attas. Bahkan Iqbal sekalipun. Serikat Dagang Islam atau SDI muncul di tahun 1905 dari tokoh awalnya Haji Saman Hudi dan menjadi besar berkat sentuhan tangan Jokro Aminoto tahun 1913. Dalam perjalanan sejarahnya, Jokro Aminoto telah membangun pemikiran model bisnis dan politik Islam secara konsep maupun praktik, menunjukkan kekhasan semangat komunitas Sarekat Dagang Islam dengan mekanisme yang mirip gagasan ekonomi Islam awal dari Nabi Muhammad SAW. Anggota SDI awal didominasi para produsen sekaligus pedagang dengan semangat Islamnya, mempertahankan gaya bisnisnya dari tekanan Belanda melalui subordinasinya, yaitu para pedagang Cina. Jokro Aminoto dengan penekanan pada konsep ekonomi dan sosial Islam menegaskan bahwa hanya Islam itu saja agama yang mencampurkan perkara lahir dan perkara batin. Islam memberi aturan untuk pedoman bagi kehidupan batin dan juga pedoman bagi pergaulan hidup bersama, bagi perkara politik, pemerintahan negeri, militer, kehakiman, dan perdagangan dunia. Penolakannya terhadap prinsip sosialisme yang materialistik telah menempatkan Jokro Aminoto sebagai salah satu pemikir Indonesia paling awal dalam proses islamisasi sains, yaitu islamisasi konsep sosialisme Marxis.
Pada bagian akhir dari pendahuluan bukunya tadi, dia menegaskan bahwa kita orang Islam tidak boleh dan tidak dapat menerima segenap Waffen-Seppik sosialisme pelajarannya Karl Marx itu. Yang dimaksud adalah sosialisme yang dewasa ini umumnya dipeluk oleh kaum sosialis dan juga kaum komunis di negara-negara barat. Cokroaminoto mengkritik agaknya kita tidak tersesat kalau kita mengatakan bukan saja historis materialisme itu kemungkir kepada Allah, tetapi historis materialisme juga bertuhankan benda. Di sini tidak berarti hanya senang atau cinta kepada benda, tetapi bahkan benda dijadikan Tuhan, bahwa benda itu asalnya segala sesuatu, asalnya sifat, asalnya perasaan, dan asalnya hidup yang lebih tinggi. Sosialisme cara Islam berdasarkan kesalahan ontologis dan epistemologis materialisme historis Marxis. Itulah kemudian Cokroaminoto melakukan islamisasi ajaran sosialisme Marxis, yaitu dengan apa yang disebutnya sosialisme cara Islam, yang bertujuan untuk melaksanakan kedamaian dan keselamatan berdasarkan pada tafsir kata Islam dengan 4 makna utama, yaitu pertama, aslama, maknanya ketundukan harus diutamakan kepada Allah, pada Rasulnya, para nabi, serta kepada pemimpin Islam. Kedua, salima, makna keselamatan di dunia dan akhirat apabila setiap muslim menjalankan ajaran Islam secara sungguh-sungguh. Ketiga, salmi, makna kerukunan harus dilaksanakan dan diimplementasikan di antara sesama muslim. Sulami, yang keempat, makna sulami, maknanya tangga. Setiap muslim menjalankan ajarannya dengan sungguh-sungguh haruslah melalui tingkatan-tingkatan yang bermakna keselarasan dunia dan akhirat sebagai simbol menuju derajat kesempurnaan hidup. Berdasarkan keempat makna Islam itu, Cokroaminoto kemudian menggagas 2 prinsip utama sosialisme secara Islam, yaitu kedermawanan Islami dan persaudaraan Islam. Kedermawanan Islami sebagai prinsip bukanlah semata melakukan sedekah sebagai kebajikan, tetapi sedekah adalah kewajiban untuk meraih cinta Allah. Kedermawanan untuk meraih cinta Allah akan berdampak pada 3 hal. Pertama, menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi untuk mencapai keridhaan Allah. Kedua, zakat sebagai dasar bagi distribusi dan pemerataan kekayaan di seluruh masyarakat. Ketiga, kemiskinan dunia bukanlah kehinaan, tetapi kejahatan dunia adalah kehinaan. Prinsip kedua yaitu persaudaraan Islam menekankan persaudaraan yang bukan dibangun atas dasar suku, warna kulit, ras, kekayaan, atau yang lainnya, tetapi berdasar pada ketakwaan. Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas, dari islamisasi individu ke sains. Istilah islamisasi sesungguhnya dicetuskan pertama kali 1969 oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas melalui tulisannya berjudul Preliminary Statement and General Theory of the Islamization of the Malay Indonesia Archipelago. Dalam karya ilmiah ini, Al-Attas mengemukakan pengamatannya mengenai proses islamisasi Kepulauan Melayu Indonesia berdasarkan pada bukti-bukti sejarah tentang kedatangan Islam. Menurut Al-Attas, kedatangan Islam telah mengubah secara total atau secara revolusioner pandangan alam atau pandangan hidup bangsa Melayu terhadap hakikat dan kewujudan, di samping menjadikan pandangan alam mereka bersifat ilmiah dan saintifik. Dalam hal ini islamisasi dalam alam Melayu. Islamisasi alam Melayu adalah sesuatu yang berkaitan dengan islamisasi pandangan alam atau pandangan hidup mereka pemikiran, bahasa, kesusasteraan bangsa Melayu itu sendiri. Islamisasi individu. Lebih lanjut, dalam karyanya Islam and Secularism tahun 1978, Al-Attas mendefinisikan islamisasi sebagai pembebasan manusia dari tradisi tahayul, mitos, animisme, kebangsaan dan kebudayaan, dan kemudian membebaskan akal dan bahasanya dari pengaruh sekularisme. Islamisasi dalam individu artinya individu tersebut mengalami pembebasan akal dan bahasanya daripada pengaruh tahayul, mitos, animis, tradisi kebangsaan dan kebudayaannya, dan sekularisme. Ini bermakna islamisasi adalah
satu proses pembebasan individu dari pandangan alam tahayul dan sekuler. Karena itu kita dapat melihat bagaimana dalam konteks umat Melayu proses Islamisasi terjadi dengan membebaskan mereka dari pandangan hidup animisme maupun Hindu, Buddha yang mereka anut sebelum Islam datang. Berdasarkan pengamatan ini, maka Al-Attas pada tahun 1965 mengusulkan teori mengenai proses Islamisasi yang terjadi di Melayu Indonesia. Dari sini, ia mengembangkan ide Islamisasi tersebut pada Islamisasi sains yang lebih luas. Berbeda dengan Islamisasi pada umumnya yang menekankan persoalan masyarakat dan politik, Islamisasi yang dicetuskan oleh Al-Attas perhatian utamanya bertumpu pada persoalan individu insan itu sendiri melalui pemahaman yang jelas terhadap fitrah insaniah. Sebelum masyarakat dan politik itu mengalami proses Islamisasi diri individu itulah yang mesti menjalani proses Islamisasi terlebih dahulu. Islamisasi sebagai pembebasan diri individu dari belenggu tahayul dan kekangan sekularisme. Maka kelanjutannya menurut Al-Attas dari individu tersebut akan kembali kepada fitrahnya yang asal. Model terbaik bagi Islamisasi individu adalah pribadi Rasulullah SAW itu sendiri. Islamisasi bahasa. Al-Attas juga menjelaskan bahwa Islamisasi mesti bermula dari Islamisasi bahasa, karena bahasa inilah mempengaruhi akal seseorang. Dalam konteks ini, beliau memberi contoh bahwa hal pertama yang terjadi dengan kedatangan Islam adalah Islamisasi bahasa Arab itu sendiri, yaitu dari bahasa Arab jahiliyah ke bahasa Arab Qur'ani. Menurut pengamatan Al-Attas, pengaruh bahasa dalam proses Islamisasi amatlah kuat. Bahasa Arab yang telah mengalami proses Islamisasi ini pula memiliki satu rangkaian perbendaharaan kata kunci yang membentuk worldview seorang muslim. Misalnya kata-kata kunci dalam Islam seperti ilmu, iman, amal, hikmah, adab, adil, ma'rifah. Dalam konteks Islamisasi alam Melayu, banyak sekali perbendaharaan kata dari bahasa Arab yang telah diberikan kepada daerah Melayu Indonesia. Ini terutama yang menyentuh soal keilmuan seperti halnya kitab alim, kalam, kertas, dakwah, madrasah, fikir, akal, sadar, dan sebagainya. Berbeda dengan Islamisasi populer yang tidak menghiraukan persoalan bahasa dari segi penggunaan perkataan serta maknanya. Al-Attas sangat mengambil titik berat pada persoalan bahasa. Dimulai dari Islamisasi bahasa ini, Al-Attas meyakini akan terjadi proses mempengaruhi akal dan cara berpikir seorang. Dari sini pandangan dunia dalam kehidupan individu itu akan dibentuk pula. Dari Islamisasi bahasa, proses Islamisasi beralih dari Islamisasi pandangan hidup atau worldview, dan seterusnya. Islamisasi sains pun terjadi kemudian secara serentak. Ilmu menurut Profesor Al-Attas berada dalam akal manusia dan bukan di luar diri mereka. Justru Islamisasi akal dan pandangan hidup amatlah penting untuk dilaksanakan terlebih dahulu sebelum Islamisasi sains itu dilaksanakan. Tetapi dalam pemahaman Islamisasi sains yang lebih populer, persoalan pandangan hidup atau worldview tidaklah begitu penting bagi mereka. Islamisasi sains lebih merupakan Islamisasi disiplin-disiplin ilmu dan yang diutamakan adalah persoalan Islamisasi metodologi disiplin-disiplin ilmu tersebut. Karenanya lahirlah misalnya teori Islamisasi antropologi, Islamisasi kejuruteraan, Islamisasi sains komputer, Islamisasi geologi, dan bermacam-macam lagi Islamisasi disiplin ilmu. Jadi hal terpenting yang harus dilakukan adalah Islamisasi terhadap worldview terlebih dahulu. Menurut Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, dalam Islam, kata kunci worldview Islam adalah realitas dan kebenaran, yakni bagaimana memandang realitas atau cara memandang realitas agar mendukung kebenaran wahyu, yakni tidak lain merupakan konsep syahadat menurut Maududi. Kegagalan untuk memahami sistem nilai pandangan alam barat sekuler serta kerangka falsafah, metafisika, dan epistemologi yang membentuk tradisi keilmuan dan disiplin-disiplin ilmu modern merupakan kelemahan paling utama pendukung Islamisasi sains populer dan juga tentunya pandangan ilmuwan sekuler. Mereka tidak dapat melihat bahwa pertentangan antara Islam dan Barat sekuler bukanlah
hanya pada pertentangan metodologi. Lebih besar dari itu adalah pertentangan sistem nilai dan pandangan alam worldview yang meliputi persoalan falsafah, metafisika, dan epistemologi. Substansi Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer akan lebih jelas jika merujuk kepada konsep-konsep yang tadi dikemukakan al-atas berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang pandangan hidup dan peradaban manusia barat dan epistemologinya. Virus sekuler ilmu pengetahuan barat. Al-atas berkesimpulan, virus sekuler yang terkandung dalam ilmu pengetahuan barat modern merupakan tantangan paling serius umat Islam saat ini. Peradaban barat modern telah membuat ilmu menjadi problematis. Tidak hanya salah memahami makna ilmu, peradaban barat juga menghilangkan maksud dan tujuan ilmu. Memang diakui peradaban barat modern telah menghasilkan ilmu yang bermanfaat, namun pada bagian lain, peradaban tersebut juga telah menyebabkan kerusakan dalam kehidupan manusia. Virus-virus tersebut terkandung dalam westernisasi ilmu. Dalam pandangan al-atas, westernisasi ilmu telah mengangkat keraguan dan dugaan ke tahap metodologi ilmiah. Tidak cuma itu, westernisasi ilmu juga telah membangun keraguan epistemologi sebagai alat yang sah dalam keilmuan. Karena westernisasi ilmu tidak dibangun di atas wahyu dan kepercayaan agama, tapi di atas tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang terkait dengan kehidupan sekuler, yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Ilmu pengetahuan modern juga diproyeksikan melalui pandangan hidup itu, dibangun di atas visi intelektual dan psikologis budaya dan peradaban barat. Menurut al-atas, ada 5 faktor yang menjiwai budaya dan peradaban barat. Yang pertama, akal diandalkan untuk membimbing kehidupan manusia. Yang kedua, bersikap dualistik terhadap realitas dan kebenaran. Yang ketiga, menegaskan aspek eksistensi yang memproyeksikan pandangan hidup sekuler. Yang keempat, membela doktrin humanisme. Serta yang kelima, menjadikan drama dan tragedi sebagai unsur-unsur yang dominan dalam fitrah dan ekosistem dan eksistensi kemanusiaan. Setelah mendiagnosa virus sekuler yang terkandung dalam westernisasi ilmu, al-atas mengajukan ide pengobatan dengan islamisasi sains. Alasannya, tantangan terbesar yang dihadapi kaum muslimin adalah ilmu pengetahuan modern yang tidak netral dan telah diinfus ke dalam praduga-praduga agama, budaya, dan filosofis yang sebenarnya berasal dari refleksi kesadaran dan pengalaman manusia barat. Jadi menurut al-atas, ilmu pengetahuan modern harus diislamkan. Namun islamisasi sains bukanlah pekerjaan mudah, tak segampang memberi labelisasi. Selain itu, tidak semua ilmu pengetahuan barat harus ditolak dikarenakan sebagian ada yang memiliki kesesuaian dengan ajaran-ajaran Islam. Karena itu, seseorang yang berupaya mengislamkan ilmu harus memenuhi syarat. Antara lain, ia harus mampu mengidentifikasi pandangan hidup worldview Islam dan memahami kontekstualisasi rasional budaya dan peradaban barat. Dalam Islam, pandangan hidup merupakan visi mengenai realitas dan kebenaran yang berdasarkan atas kajian metafisis terhadap dunia yang tampak dan tidak tampak. Jadi pandangan hidup Islam mencakup dunia dan akhirat yang mana aspek dunia harus dihubungkan dengan cara yang sangat mendalam kepada aspek akhirat, dan aspek akhirat memiliki signifikansi yang terakhir dan final. Pandangan hidup Islam tidak berdasarkan pada metode dikotomis seperti objektif dan subjektif, historis dan normatif, namun realitas dan kebenaran dipahami dengan menyatukan pandangan hidup Islam bersumber kepada wahyu yang didukung dengan akal, intuisi, substansi agama seperti keimanan dan pengalamannya, ibadahnya, doktrinnya, serta sistem teologinya dan telah ada dalam wahyu dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Bagi al-atas, dalam Islam, wahyu merupakan sumber ilmu tentang realitas dan kebenaran akhir berkenan dengan makhluk ciptaan dan pencipta. Wahyu merupakan dasar kerangka metafisis untuk mengupas filsafat sains sebagai sebuah sistem yang menggambarkan realitas dan kebenaran dari sudut pandang rasionalisme dan empirisme. Tanpa wahyu,
Ilmu sains dianggap satu-satunya pengetahuan yang otentik karena kosong dari wahyu, maka ilmu pengetahuan ini hanya terkait dengan fenomena. Akibatnya kesimpulan kepada fenomena akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tanpa wahyu, realitas yang dipahami hanya sebatas kepada alam nyata. Ini yang dianggap satu-satunya realitas. Bagi hal atas, Islam telah lengkap, sempurna dan otentik, tak memerlukan pengembangan dan perubahan dalam hal-hal yang sudah sangat jelas. Pandangan hidup Islam terdiri dari berbagai konsep yang saling terkait seperti konsep Tuhan, wahyu, penciptaan, psikologi manusia, ilmu, agama, kebebasan, nilai, dan kebaikan serta kebahagiaan. Konsep-konsep tersebut yang menentukan bentuk perubahan, perkembangan, dan kemajuan pandangan hidup Islam dibangun atas konsep Tuhan yang spesifik yang tidak ada pada tradisi filsafat, budaya, peradaban, dan agama lain. Oleh sebab itu, Islam adalah agama sekaligus peradaban. Islam adalah agama yang mengatasi dan melintasi waktu karena sistem nilai yang dikandungnya adalah mutlak. Kebenaran nilai Islam bukan hanya untuk masa dahulu namun sekarang dan akan datang. Nilai-nilai yang ada dalam Islam adalah sepanjang masa. Jadi Islam memiliki pandangan hidup mutlaknya sendiri, merangkumi persoalan ketuhanan, kenabian, kebenaran dalam semesta dan lain-lain. Alam Islam memiliki pemikiran ontologis, kosmologis, dan psikologis tersendiri terhadap hakikat. Islam menolak ide dekonsekrasi nilai karena merelatifkan semua sistem akhlak. Posisi ilmu dan persoalan epistemologi. Latar belakang akademis Al-Atas adalah kajian sastra dan sejarah Melayu. Namun pemikirannya dalam bidang sejarah pun nyaris tak pernah lepas dari pembahasan metafisis atas Islam. Dan salah satu isu terpenting dari metafisika Islam adalah posisi ilmu dan persoalan epistemologi. Al-Atas melihat bahwa dalam sejarahnya metafisika Islam telah merumuskan dengan baik tujuan metafisika adalah menemukan kebenaran, dan kebenaran tak seharusnya berubah-ubah atau relatif, karena jika demikian tak lagi dapat disebut kebenaran, tetapi hanya dugaan, karena sekaligus suatu metafisika yang bertujuan menemukan kebenaran terumuskan dengan memadai. Tugas berikutnya bukanlah mencari kebenaran, namun mempertahankannya. Tantangannya di sini adalah dalam persoalan pengungkapan metafisika itu dalam bahasa zaman yang terus berubah, baik karena soal masa maupun tempat. Ia melihat metafisika Islam ini berlaku universal di seluruh masyarakat Muslim dan pada kenyataannya memang telah tersebar di seluruh wilayah dunia Islam. Di wilayah Melayu yang menjadi sasaran konsentrasi kajian sejarah Al-Atas, metafisika ini pun dalam sejarahnya telah berhasil diungkapkan dengan baik oleh para ulamanya, khususnya Nuruddin Ar-Raniri, wafat tahun 1658, dan Hamzah Fansuri, wafat sekitar akhir abad ke-16. Karenanya kajian analisis Al-Atas, karya-karya kedua ulama ini misalnya, sekaligus dapat menjadi medium penjabaran metafisika Islam itu. Al-Atas melihat bahwa dalam lingkupnya yang lebih sempit pada tingkat praktis dan empiris, ilmu pengetahuan memiliki tujuan yang sama dengan metafisika. Karenanya ilmu pengetahuan mesti bersumber pada metafisika, yaitu ilmu yang lebih tinggi. Maka tak mengherankan jika kajian-kajian Al-Atas tentang dua tokoh ulama Melayu di atas berakhir dengan dan memiliki implikasi teoritis bagi suatu filsafat ilmu pengetahuan yang islami. Al-Atas memang lebih kerap berbicara dengan filsafat ilmu pengetahuan yang islami daripada ilmu pengetahuan Islam. Istilah islamisasi pun digunakan secara terbatas untuk diterapkan secara parsial atas temuan-temuan ilmu pengetahuan kontemporer. Meskipun pada mulanya dialah yang pertama kali menggunakan istilah ini dalam maknanya yang dipahami gini. Bagi Al-Atas, pembicaraan tentang ilmu pengetahuan Islam kontemporer atau islamisasi pengetahuan hanya merupakan satu bagian dari agenda permasalahan umat Islam yang lebih besar. Ia melihat masalah terbesar umat Islam saat ini adalah masalah ilmu, dan banyak masalah lainnya adalah akibat dari masalah ini. Karenanya, yang pertama kali diupayakan adalah menggali konsep ilmu dari Al-Quran maupun sumber-sumber klasik Islam. Dengan cara ini, konsep ilmu tersebut akan betul-betul autentik, dan baru dari sini kita dapat berbicara tentang ilmu pengetahuan modern. Apakah itu tentang upaya islamisasi atau ilmu pengetahuan modern, ataupun sekadar adopsi jika memang tidak ada keberatan penting.
Sementara itu, upaya Islamisasi disiplin-disiplin ilmu secara khusus mengandung bahaya bahwa konsep-konsep Islam itu justru akan ditundukkan oleh konsep-konsep yang ada dalam disiplin-disiplin ilmu. Mengenai ilmu pengetahuan modern, pendirian Al-Attas relatif jauh lebih terbuka dibanding beberapa pemikir lainnya, karena ia menganggap Islamisasi ilmu pengetahuan tidaklah berhubungan langsung dengan teori-teori ilmu pengetahuan tertentu. Ini karena sampai tingkat tertentu temuan ilmu pengetahuan, misalnya teori gravitasi Newton, adalah bebas nilai. Bagaimana dengan pandangan dunia mekanistis yang mendasarinya? Baginya ketika sampai pada masalah pandangan dunia, tidak perlu mencarinya dalam ilmu pengetahuan. Dalam hierarki ilmu-ilmu dalam Islam, pandangan dunia diperoleh dari sumber-sumber selain ilmu pengetahuan dan dengan metode yang berbeda dari metode ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, baginya dalam Islam tidak akan terjadi semacam revolusi ala Kopernikus yang sempat menggusarkan gereja Kristen. Di satu sisi, hasil-hasil praktis ilmu pengetahuan yang banyak dikritik sebagai sumber krisis global saat ini dapat segera diadopsi dengan melengkapinya dengan etika. Di sisi lain, menyangkut epistemologi, posisi ilmu pengetahuan modern sebagai sumber pencapaian kebenaran yang paling berwibawa ditolak mentah-mentah.